Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Kurniawan, mahasiswa Universitas PGRI Semarang, jurusan Informatika semester 3. Dan video ini dibuat untuk memenuhi proyek tugas startup bisnis. Dan ini adalah proyek tugas saya, yaitu untuk penjualan lele dari keluarga saya yang disebut Underwater Consumption Fish. Bisnis ternak ikan ini merupakan bisnis keluarga yang didirikan 2 tahun lalu, yang pada awalnya merupakan proyek bantuan pemerintah yang digunakan untuk menurunkan statistik stunting di desa kami lewat posyandu setempat. Saat ini kami sudah memiliki 4 buah kolam penampungan ikan, yang satunya dapat menampung sekitar 2.000 ikan lele dan dapat melakukan panen 1 bulan sekali. Bisnis ini berfokus pada penjualan perorangan atau B2B. Sedangkan untuk alasan saya memilih bisnis ini, selain merupakan bisnis sampingan orang tua, karena bisnis ini cukup menjanjikan dengan menawarkan keuntungan setara 2 kali modal awal. Sedangkan untuk target pasar, yaitu orang yang ingin membeli ikan segar tetapi malas keluar jauh, yang disebabkan oleh adanya jarak antara pembudidaya atau pasar ke konsumen akhir dan rantai pengiriman yang menaikkan harga. Solusi yang dapat kami berikan yaitu menghadirkan produsen langsung ke konsumen akhir. Sistem distribusi yang panjang dan melibatkan banyak perantara menjadi penyebab naiknya harga ikan di pasaran dan menurunkan kualitas kesegaran. Dengan mendatangkan produk ikan kami sendiri langsung ke konsumen, kami menciptakan rantai pasok yang lebih efisien. Dengan begitu, konsumen dapat menikmati produk segar tanpa biaya tambahan dari perantara. Segmentasi. Saya akan membagi segmentasi menjadi 2 faktor, yaitu faktor geografik dan demografik. Pada faktor geografik itu terdapat jauhnya jarak pasar ke konsumen akhir dan daerah padat penduduk, itu khusus untuk business to business. Selanjutnya pada faktor demografik, yaitu ibu-ibu rumah tangga. Selanjutnya untuk B2B, yaitu toko-toko kelontong, penjual pecel lele, dan rumah makan. Proposisi nilai. Kami menjamin semua ikan yang langsung dibeli dalam keadaan segar dan masih hidup, pemberian pakan yang berkualitas, pengawasan dan perawatan rutin, saluran dan hubungan pelanggan, perorangan. Kami melakukan penjualan langsung ke konsumen, sehingga jika terdapat produk yang kurang baik dapat diberitahukan dan diganti yang lebih baik. Arus pendapatan. Pendapatan yang diterima dari penjualan akan disimpan sebagai uang ikan, yang artinya akan digunakan kembali untuk pembelian pakan dan perawatan. Baru sisanya dapat diambil sebagai keuntungan pribadi. Sumber daya utama. Pakan yang berkualitas dengan merek yang sama. Hal ini wajib karena jika tidak dapat menyebabkan ikan stres bahkan mati. Yang kedua yaitu pemilihan bibit. Pemilihan bibit yang baik dapat memengaruhi hasil panen dan lain-lain, termasuk perawatan kolam dan tenaga manusia. Aktivitas utama termasuk hal-hal yang biasa dilakukan pada bisnis ini. Yang pertama yaitu pengambilan ikan. Usahakan pengambilan sebelum pemberian pakan agar mudah ditangkap. Yang kedua, pemberian pakan pada dini hari dan menjelang malam. Diusahakan konsisten pada jam yang sama. Yang ketiga, pembersihan dan perawatan kolam untuk mencegah penyakit dan meminimalisir menyebarnya pada ikan lainnya. Yang keempat, pemilahan ikan. Pemilahan akan dilakukan agar ikan yang lebih kecil dapat berkembang. Selanjutnya untuk mitra usaha. Saat ini kami sudah memiliki beberapa mitra, baik dari mitra supplier seperti tempat pembelian pakan dan bibit dan mitra penjualan. Kami juga bekerja sama dengan beberapa rumah makan setempat. Struktur biaya. Saat ini kami sudah memiliki 4 kolam dan dapat memanen 1 bulan 1 kolam secara bergiliran.
satu kolam dapat menampung 2.000 ikan, sedangkan satu kolam sendiri dari masih bibit ke usia siap panen butuh setidaknya 7 karung pakan dengan harga pakan 400.000 per karung dan harga bibit 400.000 per 2.000 ekor. Dengan total estimasi biaya satu kolamnya yaitu 3.200.000. Uji pasar bisnis ini sudah berjalan selama hampir 2 tahun dan hasil penjualan dapat dikatakan memuaskan. Tetapi dalam 2 tahun ini juga terdapat 2 kali turunnya penjualan, yaitu pada akhir bulan Desember dan pada bulan Januari karena meningkatnya curah hujan. Hal ini juga berlaku pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada bulan Januari kami biasanya memanggil tengkulak untuk membeli ikan kami. Tentu saja dengan harga yang relatif rendah daripada harga awal. Perhitungan biaya produksi dan harga jual. Butuh setidaknya 3.200.000 untuk biaya produksi satu kolam. Kami menjual ikan seharga 27.000 per kilogram untuk perorangan, Rp25.000 untuk mitra usaha kami, dan Rp19.000 untuk tengkulak. Harga untuk tahun ini. Laba. Jumlah perkiraan satu kolam ikan yaitu 1.500 dengan 1 kilogram ikan berisi 8 ikan yang didapatkan 187,5 kg dan akan dibulatkan menjadi 185 kg. Berikut merupakan perkiraan laba yang kami dapatkan dengan cara harga awal dikali jumlah berat ikan yang akan didapatkan laba kotor dikurangi biaya produksi dan akan didapatkan laba bersihnya.